don't wanna go to school tomorrow, I can study Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Winarni Windisa Putri dengan NIM 222118059. Perkenalkan, nama saya Resti Mangelorangan, NIM 222118061. Nama saya Narjunal Sampe, NIM 222118077. Berikut materi yang akan kami jelaskan yaitu konsep dasar pembelajaran. Dengan tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran yang menguntungkan bagi proses belajar peserta didik. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas seseorang atau peserta didik. Filsafat konstruktivisme menjadi landasan bagi strategi pembelajaran, terutama yang dikenal dengan nama Student Centered Learning atau belajar yang berorientasi pada peserta didik, yang mengutamakan keaktifan peserta didik dalam mengkonstruksikan pengetahuan berdasarkan interaksinya dalam pengalaman belajar diperoleh atau difasilitasi oleh pendidik. Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Pembelajaran berarti partisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi, sehingga pembelajaran adalah bentuk belajar itu sendiri. Tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret. Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses kegiatan guru yang ditunjukkan kepada siswa dalam menyampaikan pesan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta membimbing dan melatih agar siswa belajar. Dengan demikian, guru harus menciptakan suatu kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Menurut Irham dan Wiyani, pembelajaran terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak atau peserta didik. Kemudian memiliki atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. Lalu mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Kemudian menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. Lalu ada prinsip-prinsip pembelajaran dari Irham dan Wiyani. Yang pertama itu perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan.
Motivasi yaitu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi itu mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu dan mempunyai kemampuan dan aspirasinya sendiri. Kemudian keterlibatan langsung atau pengalaman. Pembelajaran harus diciptakan secara unik dan menarik, sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajarnya dan dapat melihat serta mencobanya langsung, bukan hanya sekedar mendengarkan, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang tidak bisa dilupakannya. Kemudian pengulangan. Pengulangan dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting dalam mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari, misalnya dalam membuat ringkasan. Kemudian tantangan. Bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik itu tertantang dan dengan sendirinya mereka akan lebih giat belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian balikan dan penguatan. Misalnya kalau peserta didik mendapatkan hasil ulangan yang jelek, tentu itu akan menjadi dorongan untuk mereka agar mereka dapat dengan giat belajar. Sebaliknya, jika peserta didik mendapat hasil ulangan yang bagus, maka juga mereka akan tambah giat belajar. Kemudian perbedaan individual. Peserta didik merupakan makhluk individu yang unik, yang mempunyai ciri khas masing-masing. Guru harus memahami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembelajaran dan hakikat pembelajaran. Oleh karena itu, dalam program pembelajaran, guru harus berpegang bahwa pembelajar adalah primus motor dalam belajar. Dengan demikian, guru dituntut untuk memusatkan perhatian, mengelola, menganalisis, dan mengoptimalkan hal-hal yang berkaitan dengan perhatian dan motivasi siswa, kemudian keaktifan siswa, kemudian optimalisasi keterlibatan siswa, kemudian melakukan pengulangan belajar, kemudian memberikan tantangan belajar agar siswa dapat bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu memberikan balikan dan penguatan terhadap siswa serta mengelola proses belajar siswa sesuai dengan perbedaan individual siswa. Sekian penjelasan singkat mengenai konsep dasar pembelajaran. Kiranya melalui penjelasan ini, kita semua yang menyimak dan mendengarkan dapat memahami dan mengerti bahwa pengajaran adalah suatu proses interaksi antara komponen sistem pembelajaran, dan kiranya teori-teori dan prinsip-prinsip belajar
dapat membantu guru dalam mengambil keputusan yang tepat. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan singkat mengenai konsep dasar pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih.